Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Di hari ini saya punya topik yang menarik untuk dibahas, yaitu gimana caranya ngebut pakai hybrid. Nah, kebetulan ini saya bergabung dengan salah satu grup gowes sepeda hybrid Indonesia. Kalau kamu mau gabung silakan cari aja di Facebook ya. Ketik aja sepeda hybrid Indonesia. Ya, kembali ke topik lagi. Kebetulan ini saya menemukan ada pembahasan yang menarik dari grupnya ini, yaitu cara membuat hybrid lebih cepat. Nah, ini ada beberapa komentar yang masuk, ada sekitar 24 komentar. Tadi sudah saya baca sekilas ya. Sebelum saya membaca komentar, ini saya mau melihat dulu gambarnya. Kita lihat seberapa cepatkah dia. Nah, ini kalau bisa di zoom ini akan kelihatan ya. Nggak bisa di zoom ini. Mungkin kita download dulu gambarnya. Kita coba zoom secara manual. Nah, kita coba cek seberapa cepatkah dia ngebutnya ya. Nah, ini sepeda hybridnya ini Polygon Patch 3 kalau nggak salah ini. Dia menempuh jarak sekitar 37,75 km dengan waktu 1 jam 41 menit, kecepatan rata-ratanya 22,3 km per jam. Cukup cepat juga ya untuk sepeda hybrid ya. Hybrid itu bukan road bike, bukan MTB juga bukan. Jadi hybrid itu sepeda MTB yang ingin lari seperti road bike. Jadi MTB rasa road bike itu hybrid ya. Kalau mau secepat road bike ya asalkan punya cadence yang bagus, power yang bagus ya bisa secepat road bike. Tapi tergantung lagi dari penggunanya ya. Yuk kita coba cek komentarnya. Apakah di sini ada yang memberikan masukan cara bikin hybrid jadi ngebut? Kita lihat komentar yang pertama yang masuk ini adalah dari Ardian Dwi Kurnia ya. Cari jalan yang banyak turunannya. Waduh ini ya. Cari jalan yang banyak turunannya. Ini meskipun nggak pakai hybrid, kita pakai sepeda BMX pun juga bisa kenceng ini ya. Namanya juga jalan turunan. Tanpa ngewes pun sudah jalan sendiri sebetulnya ini. Yang kedua, drifting belakang truk. Waduh ini nggak disarankan ya. Ini kalau sampai celaka bisa berujung kematian ini ya. Bahaya ini, jangan ditiru ya. Dulu pernah lihat ini ya videonya orang-orang Afrika itu cara bersepedanya orang Afrika itu lucu ya. Jadi orang Afrika itu naik sepeda apa namanya? Kalau orang Laman itu menyebutnya sepeda onta ya. Ada pula yang menyebutnya sepeda hordok atau apa saya lupa namanya. Itu mereka naik sepeda sambil bawa pisang terus pegangan di belakang truk ya. Jadi ini bisa membuat sepedamu secepat truk gitu ya. Tapi ya kalau jatuh ya wassalam ya. Nah ini ada komentar yang bagus dari salah satu komentar yang masuk ya. Ganti fork rigid BB Holotech 2 ban rod 27.5 dan latihan rutin. Nah ini saya paling suka latihan rutinnya. Meskipun pakai MTB itu sebenarnya bisa buat ngebut. Kalau saya pernah lihat di video YouTube itu ada atlet Malaysia, saya lupa namanya. Dia ngebut pakai MTB bisa dapat speed sekitar 40 km per jam. Nah, tapi itu atlet ya. Kalau bukan atlet ya nggak bisa sampai segitu. Kecuali tadi ya kena jalan turunan ya. Jadi kalau misalkan pakai MTB itu sebenarnya juga bisa ngebut. Cuman ya ngos-ngosan. Nggak kayak kita naik road bike. Kenapa ya? Karena road bike itu lebih ringan daripada MTB. Kalau hybrid gimana? Kalau hybrid itu dia lebih ringan daripada MTB, tapi lebih berat daripada road bike. Kalau yang hybrid Polygon ya itu seperti yang di gambarnya tadi ya, miliknya saudara siapa tadi, Zin Mustafa, itu sekitar mungkin 10 kiloan kalau nggak salah. Sedangkan kalau road bike itu bisa jauh lebih ringan ya, mungkin 6-7 kilo ya. Road bike itu ringan banget ya. Nah kita lihat ya, ini speednya dia bisa dapat 20-24 ya, average speed atau kecepatan rata-ratanya. Kita coba lihat
gambarnya ini ya. Ini diambil dari Strava, aplikasi Strava. Dia menempuh perjalanan sekitar 32 km dengan waktunya sekitar 1 jaman dan average speednya 30 km per jam. Wah, ini kayak road bike ini ya. Mungkin dia kalau di kalangannya road bike bisa ngimbangin dia ya. Kalau kita mau kompletan road bike bisa ini, bisa jajak kebut-kebutan nih. Nah, di sini saya mulai penasaran ya, kok bisa ya dia cepatnya seperti itu ya. Akhirnya saya bertanya di situ ya. Nah, ini saya bertanya ini. Saya penasaran ya, dia pakai fork apa? Nah, ini sepedanya, dia pakai sepeda Musso. Forknya ini rigid ya, jadi fork rigid. Kemudian saya tanya ya, seberapa besar pengaruh fork dengan kecepatan? Karena kebanyakan sepeda hybrid itu dia pakai fork rigid ya, tidak pakai fork yang suspensi seperti MTB. Kita tahu suspensinya MTB itu cukup berat ya, mungkin 2,5 kilo kalau nggak salah. Sedangkan kalau fork rigid ini hanya 800 gram, bahkan ada yang lebih ringan ya. Jadi kalau ganti fork aja itu bisa mengurangi berat sepedanya 2, sekian kilo. Nah, ini ada ya menjelaskan. Terpangkas 2,8 kilo. Nah, ini fork rigidnya. Terus saya tanya, seberapa pengaruhnya? Ya, pengaruhnya itu lebih ke ringannya itu ya. Kalau sepedanya lebih ringan ya otomatis power yang digunakan untuk mengayuh sepeda kan juga ini ya, lebih efisien juga ya. Terus ada yang penasaran lagi ini ya. Kalau ganti ban pengaruhnya bagaimana? Nah, sudah ganti fork terus sekarang ganti ban. Kalau ganti ban pengaruhnya besar sekali ya, terasa sekali. Dulu awal-awal si masnya masih pakai ban MTB, kecepatan rata-ratanya itu masih di bawah 20 km per jam. Tapi setelah dia upgrade ganti ban road ya, kita lihat selengkapnya, average speednya itu dia bisa mencapai di atas 28 km per jam. Wah, gila banget ini ya. Berarti dia sudah bisa menyaingi road bike ini ya. Nah, jadi teman-teman yang masih punya MTB mungkin ingin secepat road bike, sarannya adalah tadi yang pertama ganti fork rigid. Kedua, ganti ban MTB-nya menggunakan ban road atau ban jalanan. Ada banyak merek yang bisa dipilih ya. Tapi saran saya, kalau ada dana lebih, beli ban Kevlar. Ban Kevlar itu bukan ban yang bahannya nilon ya. Kalau nilon itu meskipun ban aspal, tapi kalau bahannya nilon itu masih berat ya. Ada salah satu merek, tidak saya sebutkan, saya pernah mencoba. Ukurannya itu 27,5 kali 135. Bahannya nilon, ban biasa ya, karet biasa. Saya pakai di jalan itu malah lebih berat. Malah lebih ringan ban MTB yang semi Kevlar. Itu ketika saya pakai ngebut ya malah lebih ngebutan ban MTB-nya itu. Jadi teman-teman kalau memang pengen ngejar speed ya kalian beli ban yang bagus juga. Nah, ini ada salah satu merek yang disebutkan yaitu ban Maxxis Detonator ya Bang ya. Ukurannya berapa? Nah, ini sepedanya ya. Ini sepedanya Polygon tipe lama ini. Saya nggak tahu tipenya apa. Keren banget sepedanya ini ya. Dia pakai ban Maxxis Detonator ukuran 27,5 kali 150. Sebenarnya ini cukup besar ya, 150, 1,50. Tapi karena dia sudah menggunakan Kevlar ya. Kalau Maxxis ini sudah Kevlar. Kemudian ukurannya 1,50 ini lebih kecil daripada ban MTB pada umumnya. Jadi cukup ringan ya. Wah, ini. Iya Om, ban MTB nggak bakalan bisa dapat speed tinggi karena peruntukannya memang bukan buat speed. Nah, bener ya. Ban MTB itu lebih ke jalanan gravel ya. Gravel atau mungkin hutan-hutan itu yang masih banyak batu, masih banyak tanah liat, akar-akar itu sangat cocok ban MTB. Tapi kalau dipakai di aspal ya jelas berat ya. Sedangkan kalau ban jalanan itu kan biasanya dia punya permukaan yang lebih rata, jadi lebih enak kalau dipakai di jalanan, lebih nyaman ya. Nah, itulah sedikit kelumitnya, sedikit tips bagaimana supaya membuat hybridmu itu bisa lebih kencang. Oh, ini ada lagi yang lucu, nggak usah ngebut Om, santai wae. Dapat average speed 20 konstan 2 jam juga lumayan untuk hybridnya. Kalau 20 konstan ini berarti dia ngebut juga ya, karena hybrid itu sejatinya juga agak berat juga sebenarnya ya bila dibandingkan dengan road bike.
Ini ada lagi komentar, sering latihan power saja, seminggu 3 kali cukup 1 jam, rasio depan 52 ketemu 11T. 52 11T ini ukuran yang biasa digunakan di road bike ya. Oke, kita lihat lagi, ini ada lagi yang pakai hybrid. Kita lihat berapa. Wow, ini average speednya berapa ini? 29,84. Maksimum speednya 42. Wah, cukup tinggi juga ini. Ini sudah profesional ini ya. Banyak para ahlinya di sini ya, para atletnya ini ya. Kemudian isi pertamax turbo. Wah, ini nggak bisa nih. Beda Gowes ini kan nggak bisa diisi pertamax nih. Kecuali orangnya yang minum pertamax nih, bisa mabuk ini ya. Ning dronjongan apa ini? Ning dronjongan. Bahasa mana ini ya? Mungkin maksudnya itu di jalan turunan ya. Digeret motor. Waduh, ini lagi ya, ditarik motornya. Caranya ada 2 upgrade alat sama upgrade dengkul. Nah, ini saya setuju ini ya. Jadi di upgrade sepedanya, di upgrade kemampuan dengkulnya ya. Meskipun sudah di upgrade alatnya ya, pakai grup set yang bagus semua, tapi kalau dengkulnya nggak pernah dilatih ya tetap aja ya, sepeda itu tidak bisa secepat road bike. Turunin BB berat badan. Wah, ini juga masuk juga ini. Ini tips berikutnya ya. Turunin berat badannya. Jadi kalau orangnya agak kurusan ya enteng juga ya beban sepedanya ini ya, beban gowesnya ini. Oke, itulah sekelumit cerita bagaimana caranya membuat hybrid lebih ngebut. Mungkin kalau Anda punya saran yang lainnya, silakan aja ditulis di kolom komentar. Atau mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan, monggo nanti bisa kita bahas bareng-bareng di video saya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.